Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk Anda. Kasih Pak. Baik, Anda apakah duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak pada Ananda karena sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti sesi konseling kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita belum saling kenal, langkah baiknya kita berkenalan dulu. Nah, perkenalkan nama Bapak Muhammad Aris. Ananda bisa panggil Bapak Aris saja. Nah, di sini Bapak sebagai seorang konselor yang akan bantu Anda dalam menyelesaikan dan menjadi jalan keluar dari masalah Anda nantinya. Oke, dengan Anda siapa? Sebelumnya perkenalkan ya Pak, nama saya Hadana Rosyada Pak. Biasanya saya ini dipanggil Rosyad Pak. Oke, baik. Rosyad, apakah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Nah, gimana apakah di sebelum kegiatan ini Rosyad ada kegiatan lainnya? Ada Pak, tadi saya barusan keluar dari kelas matematika sih Pak. Oke, cukup padat juga jadwal Rosyad ya. Semoga dengan jadwal yang padat tersebut Rosyad diberi kelancaran dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan sehari-hari. Amin. Nah, oke. Sebelum kita mulai kegiatan nih, Bapak, kita mulai dengan doa dulu agar kegiatan kita berjalan lancar dan berikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah Rosyad nantinya. Baik Pak. Oke, baik. Berdoa berdasarkan keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kelancaran kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dan Rosyad. Oke. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih, apakah sebelumnya Rosyad sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Sejauh ini belum pernah sih Pak, ini baru pertama kali ya saya ikut ini. Oke, baru pertama kali Ya, ikut Pak. ini. Rosyad tahu konseling ini dari siapa? Tadi disaranin sama ini sih Pak, teman saya sih Pak. Oke, disaranin teman. Berarti Rosyad belum tahu ya apa itu konseling? Belum Pak. Nah, Bapak beritahu sedikit tentang konseling. Nah, jadi kegiatan yang Rosyad ikuti sekarang itu namanya konseling individual. Di mana konseling individual itu merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh seorang konselor pada konselingnya, yaitu Bapak sebagai konselor, Rosyad sebagai konseli. Nah, di mana dilakukan secara tatap muka. Dan dalam kegiatan tersebut, Rosyad akan dibimbing, dibina untuk menyelesaikan masalah yang sedang Rosyad alami. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu agar Rosyad tahu bagaimana apa inti dari masalah Rosyad. Rosyad bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang tepat untuk masalah Rosyad sendiri. Dan agar Rosyad kedepannya bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Oke, apakah Rosyad sudah paham? Dari penjelasan Bapak saya sudah paham sih. Oke, sudah paham ya. Nah, untuk waktu pelaksanaan kegiatan kita ini akan berjalan 20-30 menit ke depan ya. Nah, agar Bapak berharap juga di 20 menit ke depan Rosyad bisa terbuka atas masalah yang sedang Rosyad alami. Baik, Pak. Sampaikan saja apa yang Rosyad alami, Rosyad pendam selama ini. Nah, jadi kita dalam sesi ini mudah menyelesaikan masalah Rosyad. Dan juga Rosyad secara sukarela menyampaikan masalah-masalah Rosyad tersebut tanpa ada paksaan nantinya gitu. Nah, dan Rosyad tidak perlu takut juga rahasia data yang Rosyad berikan tersebarluaskan ke publik, karena di sini kita sangat menjunjung kerahasiaan data konseli. Nah, jadi Rosyad tak perlu takut datanya tersebarluaskan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini nggak ada sih Pak, sudah paham Pak. Oke, sudah paham ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, Rosyad apakah sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan sesi konseling kita? Insya Allah saya sudah siap Pak. Oke, siap ya. Nah, jadi baik kita masuk. Jadi apa yang ingin Rosyad sampaikan? Jadi gini Pak, saya ini mengalami masalah lah Pak. Saya merasa bingung Pak sama hubungan saya dengan pacar saya Pak. Dia lama-lama ini beda Pak, kayak nggak kayak dulu lah Pak, gitu Pak. Oke, Rosyad mengalami masalah dengan pacarnya karena dia sudah berubah juga, Ya, dan sehingga
Rosyad bingung apa ya sih yang terjadi pada pacar Rosyad tersebut. Iya Nah, Pak. oke, apa sih yang menurut kenapa sih Rosyad bingung dengan pacar Rosyad tersebut? Jadi gini Pak, saya tuh bingung Pak. Akhir-akhir ini kan hubungan kami ini agak renggang lah Pak itu Pak. Oke, Nah, terus dia itu selalu marah-marah lah Pak dengan saya Pak, karena saya ini lebih sering main sama teman-teman saya lah. oke, Terus sering fokus ngerjain tugas lah Pak, sehingga nggak ada waktu sama dia Pak. Jadi karena dia marah-marah itu saya rasanya nggak nyaman lah Pak, gitu Pak rasanya. oke. Rosyad ini bingung karena pacarnya akhir-akhir ini sering marah-marah karena Iya, Pak. Rosyad sering main sama teman, lebih sibuk ke tugas dan tidak mau ikut sama dia gitu. Iya, Jadi Rosyad bingung antara membagi waktu tugas dengan teman dan dia gitu. Iya Pak. Oke, Sejak kapan? oke. Nah, betul. Sejak kapan? Ya, Oke. Sejak kapan Rosyad merasakan bahwa pacar Rosyad itu mulai berubah gitu? Saya merasakan dia berubah itu Pak semenjak saya itu nggak menuruti kemauannya lah Pak. Oke, tidak menuruti kemauannya. Oke, di sini Rosyad bilang tidak menuruti kemauan pacar Rosyad. Nah, kemauan apa yang tidak Rosyad turuti? Kemauan dia yang tidak saya turuti itu Pak, seperti dia itu selalu pengennya jalan-jalan lah Pak, Oke. terus makan di kafe lah Pak, dan juga kadang dia itu pengennya gandengan tangan lah Pak, tapi saya nggak mau gitu Pak. Oke, kira-kira apa alasan Rosyad sering menolak ajakan pacar Rosyad tersebut? Alasan saya Pak menolak ajakan pacar saya itu karena bagi saya itu kayak bukan hubungannya sehat lah Pak, bagi saya Pak. Oke, berarti menurut Rosyad itu hubungan yang kurang sehat nih. Iya Pak. Nah, menurut Rosyad apa sih hubungan yang sehat itu? Bagi saya itu Pak kayak tidak adanya tekanan lah Pak, terus tidak ada paksaan, dan juga adanya batasan apa antara laki perempuan itu Pak. Oke, bagus ya. Berarti selama ini Rosyad menjalankan hubungan dengan pacar Rosyad itu menurut Rosyad itu belum sehat gitu. Iya, Pak. Nah, selama ini apakah komunikasi dan saling keterbukaan di antara Rosyad dan pacar Rosyad itu sudah terjadi? Belum terlalu sih Pak, soalnya saya ini juga sibuk dengan urusan saya pribadi sih Pak, sehingga nggak ada komunikasi lagi sama dia gitu Pak. Oke, jadi tidak ada komunikasi antara Rosyad dengan pacar Rosyad. Iya Pak. Nah, oke. Lalu dari sekian banyak masalah yang Rosyad alami seperti komunikasi yang kurang baik, terus batasan hubungan yang kurang sehat. Nih, dari dua masalah tersebut, masalah mana yang ingin Rosyad perbaiki terlebih dahulu? Masalah yang ingin saya perbaiki ya Pak, itu dari segi komunikasi sih Pak. Oke. Komunikasi dan juga batasannya sih Pak. Oke, kita ulik satu-satu dulu ya. Iya Pak. Pertama komunikasi nih. Nah, komunikasi seperti apa sih yang ingin Rosyad inginkan dalam hubungan Rosyad tersebut? Komunikasi yang saya inginkan ya Pak, yang saya inginkan itu seperti tidak adanya tekanan lah Pak, terus nggak ada saling memaksa masing-masing ego Pak, karena saya sama pacar saya ini kayak lebih mempertahankan pendapat masing-masing sih Pak, sehingga nggak ada yang mengalah lah Pak, gitu Pak. Oke, berarti di antara Rosyad dengan pacar Rosyad ini saling mempertahankan egonya masing-masing gitu. Iya, Pak. Jadi sehingganya muncullah perbedaan pendapat gitu. Iya Pak. Nah, lalu hal apa saja sih yang sudah pernah Rosyad lakukan untuk membangun komunikasi yang baik dengan pacar Rosyad? Hal yang sudah saya lakukan ya Pak, itu dulu Pak, saya pernah bilang sih Pak sama pacar saya Pak, kalau saya ini sibuk tuh, nggak ada waktu sama dia Pak. Jadi ini juga saya mikirkan untuk masa depan saya Pak, dia bisa sama dia nanti Pak, gitu Pak. Oke, berarti Rosyad sudah mencoba memberikan penjelasan kepada dia ya, Iya Pak. agar dia paham juga bagaimana kondisi Rosyad sekarang. Iya, Benar Pak. begitu? Benar Pak. Oke, nah
Bagaimana tanggapan pacar Rosyad setelah Rosyad memberikan penjelasan tersebut? Respon pada saya Iya, Pak. responnya bagaimana? Respon dia sih Pak, kalau ketika saya ngomong seperti itu, dia cuma jawab gini, Pak, kamu itu lebih penting jadi kamu sendiri ya sama teman-temanmu daripada aku. Kamu itu cuma cari alasan aja lah Pak. Jadi ketika saya dengar respon dia seperti itu Pak, dia cuma bilang gitu aja Pak. Tapi saya cuman ya diam aja sih Pak, nggak mau melawan Pak. Oke, berarti respon dia juga marah tapi gak mau juga kehilangan Rosyad gitu. Terus kamu juga diam juga Iya, gitu. Pak. Nah, berarti usaha yang Rosyad lakukan ini kurang berhasil lah, dikatakan Iya, Pak. kurang berhasil. Nah, menurut Rosyad nih, kira-kira apa sih yang akan Rosyad lakukan untuk kedepannya agar komunikasi Rosyad ini lebih bagus lagi dengan pacar Rosyad? Kedepannya ya Pak, saya kedepannya itu pengen punya komunikasi yang nyaman lah Pak. Nah kedepannya itu saya pengen ngobrol dengan tenang lah Pak, intinya Pak. Oke. Nah, dengan kira-kira rencana Rosyad tersebut, apa sih langkah-langkah yang ingin Rosyad sampaikan? Langkah-langkah saya Pak, mungkin langkah-langkah saya ini mungkin saya mencari tempat yang lebih tenang dulu Pak, untuk mengajak ngobrol dia Pak. Terus berbicara dengan baik lah Pak, agar tidak ada perasaan yang tersinggung lah Pak. Nah kemudian kalau sudah tenang itu Pak, saya ngomong dengan baik-baik Pak, dengan perasaan saya Pak yang selama ini saya pendam sama dia Pak. Takutnya kan nanti jadi masalah Pak. Oke, baik, bagus ya tindakan dan langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, nah, apa sih yang ingin kamu sampaikan nantinya ke pasangan kamu setelah kamu bisa berkomunikasi baik dengan pacarmu itu? Hal yang ingin saya sampaikan ya Pak, itu dari ini lah Pak, saya mau ngomong sama dia Pak. Kalau saya ini cinta banget sama dia Pak. Nah jadi saya ingin ngasih pengertian sama dia Pak, kalau saya ini sibuk lah Pak, sibuk untuk menjalin relasi dengan teman-teman saya Pak. Dan juga saya ini pengennya mengejar masa depan saya Pak, biar bisa sama dia nanti Pak. Oke, bagus ya. Berarti Rosyad akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada pacar Rosyad agar dia paham juga bagaimana kondisi Rosyad. Iya Pak. Oke. Kita masuk nih ke masalah yang kedua tadi, tentang hubungan yang kurang sehat tadi. Nah, hubungan yang kurang sehat seperti apa yang Rosyad alami sekarang? Hubungan kurang sehatnya bagi saya yang pas dia mau ngajak saya pegangan tangan Pak, sama dia pengennya dipeluk gitu Pak. Nah itu kan bagi saya itu kayak hubungan yang kurang sehat lah Pak. Oke, berarti dia ingin melakukan kontak fisik yang intens gitu, seperti berpelukan dan juga minta dipeluk gitu, atau pegangan tangan. Iya Pak. Nah, berarti itu menurut Rosyad kurang sehat nih. Iya Pak. Nah, bagaimana apa yang Rosyad lakukan ketika pacar Rosyad tersebut meminta hal tersebut? Ya hal yang saya lakukan sih Pak, nggak paling penolakan Pak, tapi nggak ada penjelasan Pak kenapa saya menolak gitu Pak sama dia Pak. Berarti Rosyad tidak melakukan penolakan tapi tidak memberikan penjelasan apapun. Iya, alasannya. Nah, menurut Rosyad, apa sih alasan Rosyad melakukan penolakan tersebut? Ya karena pasti kita antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya Pak gitu Pak. Nggak boleh pegang tangan Pak. Mungkin dia itu pengennya tuh karena pengen kayak gitu lihat teman-temannya yang lain Pak, pengen kayak pegang tangan lah, jangan berdua, gandengan-gandengan lah, peluk-pelukan gitu Pak. Nah tapi saya ini orangnya kayak nggak menganggap hal itu kayak kurang sehat lah Pak. Kita kan sebagai laki-laki sama perempuan itu ada batasannya lah Pak gitu Pak. Oke, bagus ya pandang Rosyad atas penolakan itu. Iya, ya, memang kita antara laki-laki dan perempuan itu memang harus ada batasannya. Nah, sejauh ini apakah Rosyad sudah pernah mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pacar Rosyad tersebut? Sejauh ini belum ada sih Pak, karena dia itu juga orangnya suka marah-marah Pak, jadi nggak ada saya waktu ingin menjelaskan Pak. Oke, baik. Berarti dia suka marah-marah juga, jadi kamu juga nggak ada waktu gitu. Iya Pak. Nah,
bagus ya tindakan alasan Rosyad atas eh, tindakan yang akan Rosyad lakukan. Nah, kira-kira kalau misalnya Rosyad bisa menyampaikan hal tersebut kepada pacar Rosyad, nah kira-kira hal apa yang akan terjadi pada hubungan Rosyad tersebut? Mungkin hal yang terjadi pada hubungan saya Pak, dia lebih ngertiin saya lah Pak, apa yang saya eh, perasaan saya yang saya pendam selama ini Pak. Dan juga mungkin hubungan kami lebih baik sih Pak. Oke, bagus ya. Oke, dari awal Rosyad tadi bercerita sampai akhir ini, Bapak bisa menangkap bahwa hubungan yang Rosyad jalani sekarang itu menurut Rosyad kurang sehat dan banyaknya terjadi miskomunikasi antara Rosyad dengan pacar Rosyad tersebut. Nah, namun di sisi lain Rosyad sudah berusaha nih untuk agar hubungan Rosyad itu tetap bertahan sampai sekarang. Nah, dan juga ada Rosyad berusaha melakukan beberapa tindakan agar pacar Rosyad itu paham dengan kondisi Rosyad. Nah, oke, benar, paham dengan kondisi Rosyad. Oke, apakah benar seperti itu? Benar Pak. Benar, oke. Nah, sejauh ini Bapak melihat Rosyad itu sudah memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk memperbaiki hubungan Rosyad ini. Nah, apa sih tujuan Rosyad tujuan yang ingin Rosyad capai dalam sesi konseling kali ini? Dari sisi konseling ini Pak, saya punya tujuan lah Pak, yang ingin saya capai Pak. Yang pertama itu tujuan saya itu ingin memperbaiki komunikasi lah Pak sama pasangan saya Pak. Kemudian saya itu pengennya punya batasan lah Pak dengan cewek saya lah Pak. Oke, tujuan Rosyad sekarang ini ingin menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan pacarnya dan bisa adanya batasan antara pasangan Rosyad nantinya. Benar seperti itu? Benar Pak. Oke, nah dengan tujuan Rosyad seperti itu, langkah-langkah apa yang kira-kira Rosyad akan lakukan? Mungkin dengan tujuan saya itu Pak, langkah-langkah yang akan saya lakukan nih Pak. Yang pertama itu saya mencari suasana yang tenang dulu sih Pak. Suasana tenang, kapan saya bisa menceritakan sama dia Pak. Nah kemudian saya ajak dia duduk Pak. Nah kemudian saya bilang sama dia Pak, saya kalau misalnya ada tepat waktunya untuk saya cerita, misalnya dia udah tenang, udah bahagia gitu Pak, saya cerita sama dia Pak, tentang perasaan saya yang selama ini saya pendam sih Pak, nggak saya ceritakan sama dia Pak. Nah kalau itu terus saya bilang kalau saya itu cinta banget sama dia itu Pak, cinta banget, cuman saya tuh pengennya memperbaikilah hubungan saya Pak, dan juga punya batasan Pak sama dia Pak. Nah terus kalau sudah saya bilang Pak, mungkin perasaan yang saya pendam ini udah lega sih Pak. Oke, bagus ya langkah-langkah yang akan Rosyad lakukan ke depannya. Semoga langkah-langkah ini bisa Rosyad terapkan dan membuat hubungan yang Rosyad jalani sekarang ini bisa kembali pulih dan pacar Rosyad tersebut mengerti juga dengan keadaan Rosyad sekarang. Iya Pak. Oke, nah dari kegiatan sesi konseling kita pada hari ini, Bapak bisa menyimpulkan bahwa Rosyad memiliki masalah dalam hubungan Rosyad, baik dalam komunikasi, adanya kontak fisik yang berlebihan yang pacar Rosyad inginkan, lalu adanya perbedaan pendapat yang saling egonya saling tinggi gitu. Nah oke. Baik Rosyad. Nah lalu bagaimana nih pemahaman baru apa yang Rosyad dapatkan dalam sisi konseling saat ini? Pemahamannya saya dapatkan ya Pak, dari sisi konseling ini, dari masalah saya yang alami oleh pasangan saya itu Pak. Intinya pemahaman saya dapat itu dalam hubungan itu harus menjalin komunikasi ya Pak dengan pasangan kita. Terus harus ada batasannya lah Pak, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sehat lah Pak, takutnya nanti kita bakal terjerumus gitu Pak. Mungkin saja sih Pak.
Oke, bagus ya. Berarti Rosyad sudah paham dengan masalah yang Rosyad alami sekarang dan juga sudah mengerti bagaimana inti dari masalah Rosyad tersebut. Iya Pak. Nah, oke. Bagaimana sih perasaan Rosyad ketika sudah melaksanakan sesi coaching hari ini? Perasaan saya sudah cukup lega sih Pak, karena selama ini perasaan yang saya ucapkan ini udah lama kali saya pendam gitu Pak. Nggak tahu cerita sama siapa, mau cerita sama teman, yang ada dia ngejudge, ada yang nggak mau cerita sama pasangan, takut nanti dia bakal marah sih Pak. Jadi sama sesi konseling ini perasaan saya sudah cukup lega lah Pak, udah tentram lah saya Pak, nyaman. Oke, alhamdulillah berarti Rosyad sudah merasa lega dengan sesi coaching kita hari ini. Iya Pak. Oke, lalu apa nih komitmen Rosyad ke depannya dengan langkah-langkah dan rencana-rencana yang sudah Rosyad lakukan tadi? Apa sih komitmen Rosyad akan lakukan? Komitmen saya Pak, mungkin saya akan berusaha membangun komunikasi yang baik lah Pak dengan pasangan saya, agar dia itu tidak merasa sepi lah Pak, nggak ada adanya kabar ya Pak, saling mengabari lah Pak. Kemudian komitmen saya akan mengucapkan lah Pak sama dia kalau ada perasaan selama ini saya pendam lah Pak, seperti kenapa alasan saya kenapa saya tidak mau pegang tangan gitu Pak, dan juga alasan saya kenapa saya jarang komunikasi sama dia sih Pak. Oke, bagus ya komitmen yang akan Rosyad lakukan. Semoga dengan komitmen tersebut Rosyad bisa membangun hubungan yang sehat lagi dengan pacar Rosyad seperti dulunya, dan Rosyad bisa menjalankan hubungan dengan sehat nantinya. Iya Pak. Semoga komitmen Rosyad itu berjalan dengan konsisten ke depannya nantinya. Baik Pak. Nah, oke, baik. Oke, baik, dengan komitmen dan langkah-langkah yang akan Rosyad lakukan tadi. Nah, kapan nih Bapak akan bisa melihat perkembangan dan perubahan yang ada pada Rosyad? Mungkin saya akan mengkonfirmasi Bapak terkait perkembangan saya Pak di sesi konseling kedua sih Pak, mungkin di minggu depan hari Rabu Pak, karena kan saya butuh waktu Pak untuk komunikasi sama pasangan saya dulu Pak. Oke, berarti kita akan melakukan sesi konseling kedua ya. Iya Pak. Di sesuai yang sudah bilang tadi, di hari Rabu minggu depan. Oke, untuk jamnya kapan nih kira-kira? Biar Bapak bisa menyesuaikan waktu nanti. Mungkin jamnya sekitar jam 9 aja sih Pak, karena jam 8 tuh saya lagi ada ini Pak, urusan sih Pak. Oke, di jam 9 pagi nanti ya. Iya Pak. Oke, baik. Mungkin Udah, kira lagi. Oke, baik Rosyad, karena sesi konseling kita sudah berakhir dan tujuan yang ingin Rosyad capai sudah terlaksanakan, maka sesi konseling kita berakhir sampai di sini. Nah, karena di awal tadi kita diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Oke. Oke, mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Rosyad karena sudah mau berbagi secara sukarela dan terbuka atas masalah-masalah yang Rosyad alami. Iya Pak, saya juga mengucapkan sama-sama terima kasih juga lah Pak, karena Bapak sudah mendengarkan cerita saya Pak dari awal sampai akhir Pak, sehingga perasaan yang selama ini saya pendam Pak bisa saya keluarkan lah Pak. Oke, baik, sama-sama ya Rosyad. Semoga apa yang Rosyad rencanakan tadi bisa terlaksanakan dengan baik. Amin. Bapak tunggu informasi terbarunya. Semoga yang Bapak terima itu informasi yang sangat baik. Ya, Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pamit dulu ya Pak. Oke, silakan. Terima kasih ya.